Kita tidak bisa mencintai jika kita tidak bisa memaafkan. Kita tidak bisa memaafkan jika kita tidak bisa menerima kesalahan. Kita tidak bisa menerima kesalahan apabila kita tidak rendah hati. Dan kita tidak rendah hati atau tidak bisa rendah hati jika kita tidak sadar diri. Dan kita tidak sadar apabila kita tidak mengenal sejatinya siapa diri. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Seperti biasa, di sini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar spiritual dan kaitannya dengan kesehatan mental. Tema pada kesempatan kali ini adalah tentang memaafkan. Nah, ini masih nyambung dengan tema yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang self love, ya, dimana memaafkan ini adalah salah satu tindakan nyata bagian dari kita mencintai diri kita sendiri, yaitu salah satunya dengan memaafkan. Mengapa memaafkan itu penting? Nah, sebelumnya izinkan saya membaca dulu satu kutipan. Kutipan ini saya dapat dari mana ya? Saya lupa karena sudah lama. Nah, tetapi ini sebagian kutipan tersebut sebagian adalah dari saya sendiri. Oke, saya izin baca dulu ya. Kita tidak bisa mencintai jika kita tidak bisa memaafkan. Kita tidak bisa memaafkan jika kita tidak bisa menerima kesalahan. Kita tidak bisa menerima kesalahan apabila kita tidak rendah hati. Dan kita tidak rendah hati atau tidak bisa rendah hati jika kita tidak sadar diri. Dan kita tidak sadar apabila kita tidak mengenal sejatinya atau hakikatnya siapa diri kita sendiri. Nah, ini kutipan yang bagus, yang ujungnya adalah mengerucut pada mengenal diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Nah, ketika kita mengenal diri kita sendiri secara umum ya, sebagai manusia, tentunya setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan juga mempunyai kelebihan, ya, mempunyai kekuatan dan mempunyai kelemahan. Nah, ketika kita sadar ya, sudah mengenal diri sendiri, kita tahu kelemahan kita apa, kemudian menyadari, menerima, dan juga memaafkan diri sendiri, maka dengan begitu kita akan lebih mudah ya berdamai dengan diri sendiri. Kita lebih mudah berdamai dengan keadaan atau takdir ya. Dan juga kita mudah berdamai dengan masa lalu. Kita juga lebih mudah berdamai dengan keadaan yang ada di sekitar kita atau keadaan yang sedang kita hadapi. Jadi memaafkan tentu adalah bagian dari skill yang penting yang perlu kita miliki dalam upaya kita mencintai diri kita sendiri. Nah, keterampilan memaafkan ini perlu kita asah atau perlu kita latih agar kita bisa terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama ya menjadi individu yang lebih sehat, yang lebih sejahtera, yang lebih bahagia tentunya. Bahagia secara lahir dan juga secara batin. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini
kepada teman-teman. Yang pertama adalah definisinya dulu ya, pengertian dari memaafkan. Yang kedua, mengapa kita perlu memaafkan atau mengapa sih memaafkan? Dan yang ketiga, manfaat dari memaafkan itu sendiri. Lalu poin yang keempat, catatan penting terkait dengan memaafkan. Dan yang kelima adalah ini ada berapa ya, bonus dalil ayat-ayat Al-Quran tentang memaafkan. Definisi memaafkan, ada beberapa definisi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, definisi memaafkan menurut psikologi positif. Memaafkan adalah suatu yang bersifat pribadi, proses internal yang secara sukarela melepaskan perasaan dan pikiran akan kebencian, kemarahan, serta keinginan untuk balas dendam terhadap seseorang yang berbuat aniaya atau zolim ya kepada kita, ataupun termasuk diri kita sendiri. Nah, tentunya menganiaya itu kan perbuatan yang ya tadi ya, yang menyakiti, yang zolim ya kan. Lalu apa iya kita bisa menganiaya diri kita sendiri? Oh, tentu bisa, itu bisa jadi tanpa kita sadari. Nah, menganiaya diri sendiri atau zalim ya biasanya muncul dan kita merasakan itu bentuk dari penyesalan atas apa yang sudah kita lakukan. Mungkin bisa jadi keputusan atau tindakan atau ya perilaku kita di masa lalu yang kita sendiri tidak menyadarinya, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah, disinilah yang ujungnya adalah penyesalan. Nah, kemudian yang kedua, definisi memaafkan. Dalam buku karya Bryan Adam tahun 2020 ya, memaafkan adalah kesediaan untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan masa lalu yang menyakitkan, yang tidak lagi memendam amarah dan kebencian, dan menepis keinginan untuk menyakiti orang lain ataupun diri sendiri. Nah, kemudian pengertian yang ketiga menurut saya simpelnya, memaafkan itu ya membebaskan diri kita sendiri dari rasa sakit. Dari rasa sakit, bisa jadi rasa sakit yang diakibatkan oleh diri kita sendiri, bisa juga oleh orang lain, bisa juga ya oleh siapapun itu gitu. Jadi membebaskan diri kita dari rasa sakit. Nah, itu pengertian dari memaafkan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengapa kita perlu memaafkan, atau sepenting apa sih memaafkan itu. Nah, ada beberapa alasan ya. Ada beberapa alasan yang sudah saya rangkum di sini. Yang pertama adalah saat kita memaafkan seorang ya, otomatis itu sama saja kita juga sedang memaafkan diri kita sendiri, atau dampak baiknya itu ke diri kita sendiri. Nah, tentunya amarah, dendam kepada orang lain itu sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Itu sama saja kita mengizinkan diri kita untuk merasakan sakit atau rasa yang tidak nyaman, yang membebani jiwa kita, yang bisa membakar diri kita sendiri ya, dengan tadi amarah ataupun dendam. Dan itu tentunya sangat tidak mengenakan, dan itu menjadi beban untuk diri kita sendiri. Maka saat kita memaafkan ya, kita memaafkan orang lain itu sama saja kita
memaafkan diri sendiri, meringankan beban kita sendiri. Jadi memaafkan itu bukan untuk orang lain, tetapi sejatinya untuk diri kita sendiri, supaya tadi terlepas, terbebas dari hal-hal yang menyakitkan. Nah, alasan yang kedua mengapa perlu memaafkan, yang kedua yaitu memaafkan membebaskan diri kita dari tadi nggak cuma rasa sakit, tapi juga beban mental ya. Memaafkan artinya tadi melepaskan entitas ataupun ya sesuatu yang menghabiskan energi kita, yang menyedot energi kita, bahkan bisa membahayakan jiwa kita. Terlalu sakit itu kan akhirnya berdampak pada mental ya. Jadi bisa sampai depresi, bisa sampai fatalnya itu sampai bunuh diri. Jadi itu tentunya bisa berbahaya untuk diri kita. Energi positif kita ketika kita tidak memaafkan orang lain, kita kan pikiran kita berputar-putar mengingat sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyakitkan itu, dan perasaan kita juga sama kan. Jadi rasanya rasa sakitnya itu rasanya benar-benar sakit tuh nggak enak gitu ya. Jadi itu berdampak buruk nanti kepada mental kita ya, karena kalau udah sampai nangis terus, sedih terus, tertekan, depresi gitu kan, itu akhirnya jadi membuat energi kita betul-betul terkuras, dan kadang ya sampai lemes, sampai nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan berbahaya untuk jiwa kita. Jadi energi kita itu tersedot oleh rasa tadi, emosi negatif ya, yang kita dapatkan dari pikiran kita terhadap orang lain tadi, amarah kita, emosi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, memaafkan membantu kita menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan kita itu dari fisik, mulai dari tubuh kita, dan juga mental kita, ujungnya juga spiritual kita juga. Nah, alasan yang selanjutnya mengapa sih kita perlu memaafkan? Memaafkan adalah tindakan memegang kendali diri kita ya. Kita berusaha untuk keluar dari mode ataupun dari mental sebagai korban. Memaafkan dapat memutuskan ikatan energi yang negatif tadi ya terhadap orang lain. Meski ya apa yang terjadi tentunya kita tidak dapat sangkal apa yang mereka lakukan terhadap kita, ya kita tidak bisa pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Namun ya tadi kita sadar dan kita berani mengambil tanggung jawab diri atas emosi kita, dan juga mengambil kendali kita sendiri supaya kita tidak dikendalikan oleh orang lain. Jadi orang lain itu tidak boleh lagi menyakiti kita gitu, dengan kita tadi memegang kendali kita sendiri. Jadi memaafkan itu ya tindakan untuk kita memegang kendali kita sendiri. Nah, kemudian yang kelima, mengapa kita perlu memaafkan? Tentunya ini untuk meningkatkan spiritualitas kita, sehingga kita bisa mencapai ketenangan, kedamaian, dan juga bisa menciptakan perdamaian ya untuk lebih luasnya lagi gitu. Jadi perdamaian itu tidak hanya untuk batin kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, selanjutnya, apa saja sih manfaat dari memaafkan? Ada 3 manfaat dari memaafkan. Yang pertama, memaafkan itu penting untuk menjaga kesehatan fisik kita. Nah, hubungan memaafkan dengan kesehatan tubuh kita yaitu apabila kita mengalami emosi marah ataupun dendam, nah itu dapat memberikan perubahan pada respon fisik kita. Ya, misalnya mulai dari detak
jantungnya, tekanan darahnya, kemudian juga imunnya. Terus kemudian selain itu juga biasanya sih nanti ada gangguan-gangguan lain kalau sudah mulai kena bagian mentalnya. Nah, ini jangan masuk yang kedua ya. Yang kedua, poin yang kedua adalah manfaat dari memaafkan adalah untuk menjaga kesehatan mental kita ya. Jadi memaafkan itu berdampak baik untuk kesehatan mental kita. Tentunya ini bisa mengurangi kecemasan ya, rasa frustasi, rasa sakit, sesuatu yang terperangkap di dalam diri itu kan. Nah, itu bisa mengganggu gangguan kejiwaan, cemas terus menerus ya kan, sakit perut, sesak napas. Nah, itu juga pengaruh dari anxiety ya, karena tadi terus menerus cemas, dan juga penyakit psikis yang lainnya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu ini kaitannya dengan self love juga ya. Ini menurut Bob Enright dari University of Wisconsin, memaafkan membantu kita untuk mengembalikan harga diri kita lagi. Jadi membuat kita jadi lebih percaya diri, lebih lagi mencintai diri kita sendiri. Jadi memaafkan itu banyak ya manfaatnya, nggak cuman untuk kesehatan fisik, untuk kesehatan mental, dan juga untuk kesehatan spiritual kita. Dan yang lebih spesifik lagi tadi, memaafkan itu ya sebenarnya untuk meningkatkan tadi self love kita ya. Nah, beberapa catatan yang perlu diingat tentang memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti kita merendahkan diri kita, bukan berarti kita posisinya lebih lemah, bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi memaafkan itu bisa mendorong kita untuk tidak melakukan balas dendam, dan juga meredakan dorongan untuk tadi membalas rasa sakit hati kita. Artinya memaafkan di sini yang timbul dari hati yang tulus. Nah, itu bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Balas dendam itu merugikan diri kita sendiri. Marah juga merugikan, kemarahan yang membakar itu juga merugikan diri kita sendiri. Jadi tadi ya memaafkan itu jadi bisa meredakan rasa sakit hati, rasa sakit hati kita. Nah, kemudian memaafkan bukan berarti tadi ya, ini bukan masalah soal benar dan salah. Terkadang benar dan salah di sini itu tergantung cara pandang, tergantung kadang-kadang ya setiap orang kan punya ini beda-beda ya. Jadi bukan masalah benar atau salah, tapi memaafkan itu terkait dengan kebesaran hati ya, kebesaran jiwa tentang harga diri seseorang, dan juga keikhlasan jiwa dari masing-masing setiap orang. Memaafkan bukan untuk orang lain, tapi sejatinya untuk diri kita sendiri. Memaafkan adalah tindakan orang yang hebat. Memaafkan itu tandanya mental kita itu lebih kuat. Nah, kenapa? Karena dengan memaafkan artinya kita berhasil menurunkan ego kita sendiri dan menyadari pentingnya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya, memaafkan bukan berarti kita menafikan keadilan. Jika memang itu perbuatan yang tidak adil dan melanggar hukum, ya itu tetap salah ya. Nah, tetapi memaafkan di sini itu
artinya lebih mengutamakan rasa kemanusiaan ataupun tadi welas asih. Nah, bukan berarti tadi menafikan ataupun membenarkan menyetujui perbuatan yang melanggar hukum misalnya ya, bukan seperti itu. Tapi ini lebih ke rasa tadi ulas asih, rasa kemanusiaan. Nah, memaafkan juga bukan berarti kita membiarkan orang yang sudah menyakiti kita itu kembali lagi kepada kita. Nah, di sini kita tadi ya punya kontrol atau punya kuasa untuk misalnya menjaga jarak ataupun menghindari orang tersebut supaya tidak lagi menyakiti kita. Nah, jadi kalau memaafkan bukan berarti ya balikan lagi untuk disakiti. Memaafkan itu bukan berarti juga melupakan. Dan yang paling penting, memaafkan diri sendiri adalah hal yang paling utama sebelum kita memaafkan orang lain. Nah, ini penting ya teman-teman, karena tadi terkait dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah memaafkan diri sendiri, kita lebih bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, otomatis kita lebih mudah untuk berdamai dengan keadaan, dengan takdir, dengan apa yang sedang kita hadapi, dan juga dengan masa lalu yang sudah kita lalui. Nah, selain itu juga memaafkan diri sendiri itu perlu pada saat kita sedang merasa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Maksudnya gimana diri kita yang sedang tidak baik-baik saja? Kita tahu kan bahwa emosi itu kan sementara sifatnya ya, dia itu fluktuatif ya, bisa berubah-ubah. Jadi kadang ada kondisi yang kita emosi kita sedang tidak baik-baik aja. Nah, di situ kita juga perlu memaafkan dan menyadari bahwa tadi itu hanya sementara, itu bukan asli dari diri kita. Jadi pada saat seperti itu ya kita juga perlu memaafkan diri sendiri. Nah, termasuk juga kita memaafkan ketika kita melakukan kesalahan. Bukan berarti juga bahwa menggampangkan atau menyepelekan atau membenarkan ya kesalahan yang sudah kita lakukan. Tidak seperti itu. Tetapi kita perlu memaafkan diri sendiri ketika kita itu menyadari, kita mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan di masa lalu. Itu bisa jadi karena memang satu, kita tidak tahu suatu yang kita tidak tahu ilmunya, itu kan bisa mungkin jadi salah gitu ya. Terus juga tadi pikiran kita yang salah, yang misalnya sedang overthinking dan sebagainya, itu juga bisa menimbulkan atau jadi akhirnya kita melakukan tindakan yang salah misalnya. Nah, itu juga kita perlu memaafkan ya, karena ya tadi itu manusiawi gitu, itu manusiawi banget. Kalau misalnya kita terlalu mengkritisi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, itu tidak membuat keadaan batin kita menjadi lebih baik ya. Justru itu bisa semakin memperburuk keadaan mental kita gitu. Sehingga ketika kita mencintai diri sendiri, peduli dengan diri kita sendiri ya kita tidak hanya memaafkan orang lain juga, tapi juga kita memaafkan diri sendiri. Kita juga manusia biasa kan, yang sama-sama berpotensi melakukan kesalahan. Terakhir di sini ada beberapa dalil tentang memaafkan. Saya sebutkan untuk ayat-ayatnya. Nah, tapi ada satu dua ayat yang ingin saya bacakan sebagai pengingat ya, dan penguat untuk kita, khususnya untuk yang muslim ya, bahwa memaafkan itu penting, memaafkan itu perlu, memaafkan itu adalah kebutuhan kita sendiri. Oke ya. Dalil-dalil yang sudah saya kumpulkan di sini, yang pertama surat Ali Imran ayat 135.
133 sampai 134. Yang kedua surat At-Taghabun ayat 14. Yang ketiga surat Al-A'raf ayat 199. Ada juga yang keempat surat Al-Maidah ayat 13. Kemudian surat Al-Jasiyat ayat 14 dan surat Asy-Syura ayat 37, ayat 40 dan ayat 43. Nah, yang ingin saya bacakan artinya di sini adalah surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ya, saya bacakan artinya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 134-nya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini lanjutannya bagus teman-teman, ayat 136-nya. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau membaca ayat ini artinya memahami, coba dipahami. Artinya memaafkan itu adalah mulia. Pahala atau balasan dari memaafkan adalah diampuni dosa-dosanya dan juga dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, siapa yang gak pengen masuk surga ya? Bahkan ada salah satu pintu surga, dimana pintu surga itu disediakan bagi orang-orang yang memaafkan. Masya Allah. Ya, itu saja teman-teman sharing kali ini tentang memaafkan yang hubungannya dengan self love ya, mencintai diri kita sendiri. Dengan salah satu tindakannya adalah memaafkan. Memaafkan pentingnya bukan untuk orang lain, bukan untuk si pelaku, tetapi untuk diri kita sendiri, agar kita terbebas dari emosi yang negatif, dari amarah, dari kebencian, dari energi yang negatif yang bisa membebani jiwa kita, supaya kita menjadi manusia yang merdeka, yang bebas dan lebih sehat, bahagia lahir dan batin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.